Udah ada mulai. Selamat pagi. Berdiri. Siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Silakan duduk. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Sudah makan? Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya lebih semangat pelajaran kita hari ini. Kita bernyanyi dulu, tangan ke atas. Oke, 1, 2, 3, ya. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, kita berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Dan putar-putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Ulang balikan, dikabar ke umat. Atas, bawah, kanan, kiri, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera ciprik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik, dan jadikan aku anak yang soleh. Baik, siapa yang bisa hadir hari ini? Kenapa? Semoga Ihsannya cepat sembuh dan berkumpul kembali bersama kita untuk mengikuti pelajaran. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau bikin kesepakatan dulu bahwa hari ini anak-anak buat dulu posisi yang nyaman duduknya. Oke, kalian posisi yang nyaman, baru selama belajar anak-anak diperhatikan ibunya. Bisa anak-anak? Sepakat kita semua? Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi hak dan kewajiban sebagai seorang anak dan sebagai murid kita di sekolah. Buka bukunya halaman 4. Ya, buka bukunya yuk. Nah, kalau bagi yang lupa bawa bukunya, bagi ya teman-teman ya. Oke, bagi dulu sayangnya. Nah, lagi dilihat ya. Terus ya. Oke, baik. Sudah terbuka tentang hak dan kewajiban. Jadi, Ibu mau bertanya dulu. Hak dan kewajiban itu terdapat pada sila berapa? Berapa? 2. Apa bunyi sila kedua itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan cerminan sila untuk sikap hak dan kewajiban. Oke, siapa yang tahu apa itu hak?
dan dapat mengelompokkan, oh ternyata ini hak, oh ternyata ini kewajiban yang selama ini sudah kita lakukan tapi belum tahu apa itu. Oh ini kita sudah melakukan, oh ternyata ini hak. Hal inilah kita pelajari supaya anak kami hidup ya memahami apa itu hak dan kewajiban. Sudah siap? Oke, baik. Di kelas 3 kalian sudah mempelajari aturan di sekolah, ya? Dimana kita kalau berbunyi baris di lapangan, jabat di lapangan, beri salam kepada guru dan masuk ke kelas dengan keadaan tertib. Itu aturan di sekolah merupakan hak atau kewajiban? Kewajiban. Itu merupakan kewajiban kita sebagai apa? Sebagai murid di sekolah. Bagus ya. Sudah sedikit nampak gambaran pelajaran kita hari ini ya. Jadi untuk memudahkan kita belajar, dulu ada pertanyaan tambahan juga sayang. Oke, ada 3 pertanyaan pembuka. Pertama, apa saja aturan yang harus kamu patuhi sebagai seorang anak di rumah atau sebagai murid di sekolah? Siapa tahu? Oke, Kalita. Aturan yang harus dipatuhi di rumah dan di sekolah adalah di rumah menghormati orang tua dan juga serta anggota keluarga lainnya. 2. Di sekolah menghormati guru dan juga peserta didik. Oke, Kalita kemarin menjawab aturan yang harus kau buat sebagai seorang anak di rumah yaitu menghormati orang tua. Adakah di sini anak-anak sudah melakukannya? Oke. Dan menghormati guru dan teman sebangkunya dan adik kelasnya, kakak kelasnya tetap juga dihormati. Apakah sudah dilakukan? Oke. Baik. Yang kedua, kalau kamu sudah melakukan aturan itu, apa manfaatnya? Siapa yang bisa? Saya Oke. manfaat yang diperoleh adalah terciptanya lingkungan aman dan tertib. Oke. Jadi kalau kalian lakukan aturan itu aman dan tertib. Dan ketiga, sebagai anggota keluarga, kamu tentunya punya hak dan kewajiban. Dan coba bisa menyebutkan haknya. Oke? Hak mendapatkan kasih sayang sama orang tua. Oke, tadi ada kewajiban di sekolah, ada hak sebagai anak di rumah. Itu gambaran pelajaran kita dan anak-anak sudah sebagian memahaminya. Tapi untuk lebih jelas apa itu hak dan kewajiban, Ibu akan menjelaskan pengertiannya dulu. Pengertian hak dan kewajiban. Aslam bisa baca? Hak adalah sesuatu yang pantas kita terima sebagai manusia. Hak adalah sesuatu yang pantas kita terima sebagai manusia. Apakah kamu sudah menerima hak itu? Sudah. Oke, baik. Kewajiban, Putri? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Sudahkah kamu melakukan kewajibanmu? Sudah. Oke, ada sebagian menjawab, sudah Bu, berarti memang sudah dilakukan. Ada yang belum menjawab, bingung, mungkin aku lupa melakukannya, tapi tidak apa-apa. Yang lupa melakukan kewajibannya, semoga pelajaran hari ini semakin diingat bahwa apa itu kewajiban dan harus dilakukan, harus dilaksanakan dengan apa tadi? Penuh tanggung. Oke, di pengertian hak dan kewajiban ada pertanyaan? Terus, baik, Ibu lanjut ya. Di lingkungan keluarga, apa itu hak, apa itu kewajiban? Contohnya, bisa Azam baca haknya? Mendapat kasih sayang, diberi makanan dan tempat tinggal, mendapat perlindungan. Oke, hak di keluarga mendapat kasih sayang dari orang tua, diberi makan dan diberi tempat tinggal dan mendapat perlindungan. Misalnya ada yang mengejek kita, tetangga kita, orang tua kita membela kita. Jadi apa
memadai ya, mengembangkan potensi ekstrakurikuler, hobi kalian di fasilitas sekolah kita. Yang mau jadi anak pramuka ada latihan pramuka, yang mau jadi apa? Impiannya jadi sepak bola ada ekstrakurikuler futsal, kan? Apakah kamu sudah mendapatkan hak itu? Baik. Lalu kewajibanmu di lingkungan sekolah. Coba Rifki yang baca. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Itu bergotong royong. Ya, tidak tetangga kelas. Baik. Kewajiban menjaga ketertiban lingkungan. Apakah sudah kamu lakukan? Aduh, ada yang nampak ya. Ingat lagi. Menjaga ketertiban lingkungan sekolah itu adalah kewajibanmu di sekolah. Hening cita tadi. Kenapa? Ternyata banyak yang tidak melakukannya atau lupa. Makanya kita harus belajar. Ya, kewajiban menjaga ketertiban lingkungan sekolah ini misalnya satu, di sekolah tidak boleh bertukar sama teman. Itu. Yang kedua, kalau di dalam kelas tidak boleh ribut selama belajar seperti hari ini dan tertib. Itu kewajiban kita sebagai siswa kita di sekolah ya, yaitu menjaga ketertiban lingkungan. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, Ibu harap kalian anak didik kami melakukannya ya. Jangan lupa lagi ya. Kita sudah belajar kan kewajiban di sekolah? Oke, ikut bergotong royong. Nah, di mana gotong royong sekali sebulan di sekolah kita kan? Nah, dan Ibu perhatikan anak didik kami mengikuti tanpa pilih kasih, tanpa laki-laki lah Bu, perempuan lah Bu, sama rata. Itu adalah kewajiban kita sebagai warga sekolah. Tidak hanya murid, tidak hanya guru, semua ikut gotong royong menjaga kebersihan sekolah kita. Yang ketiga, tidak mengganggu tetangga kelas. Artinya itu jangan diganggu kelas kita sendiri. Ya? Oke, itu supaya apa? Menjaga ketertiban pada poin 1. Oke, di lingkungan sekolah hak dan kewajiban ada pertanyaan? Sudah dipahami? Sudah bisa kan membedakan apa itu hak? Sudah bisa mengetahui, oh ini ternyata kewajiban kami sebagai murid. Sudah? Oke, baik. Kita lanjut. Lalu, mengapa hak dan kewajiban itu harus seimbang? Coba baca Fatih. Hak dan kewajiban harus seimbang. Artinya kita tidak hanya menuntut hak, tapi juga melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Jika hak dan kewajiban seimbang, hidup dan tertib, adil dan rukun. Oke, hak dan kewajiban ternyata harus seimbang, harus sejalan. Untuk apa? Supaya hidup kita tertib, supaya hidup kita adil, supaya hidup kita rukun. Siapa mau kita kalau pulang di rumah ribut sama mama? Siapa mau? Hah? Nyampe pulang ke rumah ribut sama mama, ribut sama abang, siapa yang mau? Tidak mau kan? Jadi untuk mencegah itu kita harus melakukan melakukan kewajiban dulu, baru kita terima hak. Makanya seimbang ya. Sudah bisa anak-anak? Sudah bisa hak dan kewajiban itu sama-sama sejalan? Nah, sudah bisa hak itu kamu lakukan di rumah? Contoh-contoh yang tadi kita pelajari sudah bisa kamu terapkan di rumah? Contoh-contoh kewajiban itu sudah bisa kamu lakukan di sekolah? Oke, baik. Lanjut. Lalu, mengapa harus
disiplin. Kalau hidup kita disiplin, maka hak kita terpenuhi, maka hak orang lain juga terpenuhi. Baik, dari materi yang Ibu ajarkan, adakah pertanyaan? Ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, Ibu kasih tugas kelompok. Tugas kelompok ingin mengetahui sejauh mana kamu, apakah memerhatikan Ibu kah? Atau masih belum memahami pelajarannya? Oke, jadi ada tugas kelompok, 5 kelompok Ibu bagi. Nah, karena 5 kelompok, karena kita belajar Pancasila, maka nama kelompoknya Ibu namai ini kelompok sila pertama, itu kelompok sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Oke. Nah, adapun materinya adalah Ibu kasih pernyataan. Ada beberapa pernyataan, pilih kelompokkan. Tadi kan di awal kan mengelompokkan, kan peserta didik dapat mengelompokkan hak dan kewajiban. Jadi Ibu kasih beberapa pernyataan, oh ini hak, oh ini kewajiban, dan diskusi sesama teman sekelompoknya, teman satu timnya.
Ya anak-anak. Nanti salah satu maju ke depan untuk menyampaikannya ya. Satu-satu. Satu-satu dong. Karena ruangan kita masih kosong semua ya. Satu-satu. Ya, siap satu kelompok mempersiapkan apa? Menyajikan hasil diskusinya. Makanya ya, yang berbicara satu sebagai pembicara ya. Siap? Ya, pembicaranya disepakati siapa yang berbicara supaya kita menghemat waktu. Satu kelompok semua maju yang bicara. Oke? Sudah? Sudah siap anak-anak? Kelompok sila kelima belum? Tunggu dulu ya. Mereka menyebutkan. Kalau tadi kan memang beberapa kelompok mengelompokkan. Mereka menyebutkan. Jadi mungkin siapa ya? Kelompok lima. Biar lebih semangat maju ke depan, kita perlu pemanasan energi, yaitu pohon apel yang manis. Ya coba berdiri supaya lebih semangat kita sebelum diskusinya. Mari kita berdiri. Tahu kan lagu nyanyi pohon apel? Harus meriah, harus semangat, harus semangat lebih lagi. Oke? Aku pohon apel yang manis. 1, 2,
Sudah jelas arahan dari Ibu? Baik. Kelompok 1 sila pertama. Maju. Ya. Pak dong. Pak hasilnya saya. Pak. Pak hasilnya. Rifki bawa saya. Ini. Biar kita bermain ya. Ini salah satu kewajiban. Nah, kita sudah belajar kewajiban loh. Menyajikan hasil belajar itu merupakan kewajiban. Dan kelompok 1 mungkin masih belum mengerti ya, tapi nggak apa-apa. Dan kelompok yang lainnya kedepannya tidak ada yang tertawa karena kita lagi belajar. Sudah bisa posisinya tegak dulu saya. Oke, baik. Sudah hasil kita perlu jelaskan ya. Mungkin temannya masih malu-malu ya, tapi di kelompok yang lain Ibu harapkan serius dalam menyajikan. Dan itu adalah kewajiban kita ya, belajar di sekolah dengan tertib. Oke, baik ya. Hak dan kewajiban ada 6 poin. Mereka menjawab hak di rumah itu mendapatkan kasih sayang orang tua. Hak
kewajiban. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kewajiban. 4. Mendapat kasih sayang guru, hak. 5. Mendapat perlindungan di sekolah adalah hak. Baik. Hasil diskusi temanmu, hak dan kewajiban sekolah, mendapat bimbingan belajar dari guru, orang itu buat hak. Tiket kelas, kewajiban. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kewajiban. Mendapatkan kasih sayang dari guru merupakan hak, dan mendapat perlindungan di sekolah hak. Hasil diskusi mereka benarkah? Benar, bagus ya. Jadi kelompok 2 sudah bisa mengelompokkan apa itu hak, apa itu kewajiban di sekolah. Oke, ada pertanyaan dari kelompok yang lainnya? Sudah jelas? Oke, tepuk tangan bagi mereka. Kelompok 3 silakan 3 maju. Jangan membelakangi temannya saya. Oke, anak-anak pandai. Baik. Kita dengarkan hasil diskusi kelompok 3. Kami dari kelompok Selatan Negara. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hak dan kewajiban. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua adalah hak. Menghormati semua anggota keluarga adalah kewajiban. Mendapatkan jaminan kesehatan dari orang tua adalah hak. Membantu meringankan pekerjaan orang tua kewajiban. Memperoleh pendidikan dan kehidupan negara adalah hak. Mematuhi peraturan dan keselamatan bersama adalah kewajiban. Menjaga nama baik keluarga adalah kewajiban. Mendapatkan perlindungan dari orang tua adalah hak. Mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup adalah hak, dan selalu berkata jujur kepada orang tua adalah kewajiban. Baik. Dari hasil diskusi kelompok sila ketiga, mereka mengelompokkan hak dan kewajiban yang di rumah yang mereka lakukan. Adapun jawabannya mungkin karena tulisannya kecil, Ibu baca lagi ya. Mendapat hak kasih sayang orang tua, mereka jawab hak. Mendapat dan menghormati anggota keluarga, kewajiban. Mendapat jaminan kesehatan adalah hak. Mendapat membantu meringankan pekerjaan orang tua adalah kewajiban. Memperoleh pendidikan hak. Ya, mematuhi peraturan di rumah kewajiban. Menjaga nama baik keluarga kewajiban. Mendapatkan perlindungan keluarga hak. Mendapat kebutuhan hidup adalah hak, dan selalu berkata jujur kepada orang tua adalah kewajiban. Inilah hasil pengelompokan hak dan kewajiban di rumah yang mereka kerjakan, yang mereka jawab. Dari hasil diskusi mereka, adakah pertanyaan? Sudah paham? Sudah jelas? Oke. Ada pertanyaan? Oke. Kalau begitu, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 4.
begitu banyak jenis-jenisnya. Jadi harus semua ketahui bahwa ternyata ini hak, ini kewajiban. Jadi harus kita kelompokkan ya. Oke, dari kelompok sila keempat, belajar ditemani orang tua adalah hak. Apakah anak-anak setiap belajar ditemani orang tua? Ditemani kan? Oke, baik. Mendapatkan kasih sayang, membantu orang tua. Siapa di sini akan membantu orang tua? Oh, coba angkat tangan yang membantu orang tuanya. Oke, bagus. Oke, bagus ya. Urut tangannya sayang. Oke, yang ketiga mendapatkan prestasi. Kalau kita juara satu, baik itu pelajaran, baik itu lomba lari, baik itu berenang, maka kita mendapat prestasi seperti piagam. Itu hak kita sayang. Oh ya, jangan belajar di rumah juga kewajiban. Bukan hanya di sekolah belajar, tapi di rumah juga belajar. Dari hasil diskusi kelompok 4, ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah mengerti? Oke. Tepuk tangan. Oke, yang terakhir sila ke-5. Ya, perhatikan ya. Perhatikan anak-anak. Oke, mengenal hak dan kewajiban di rumah. Sudah. Kelompok 5 menuliskan mendapatkan makanan dan tempat tinggal, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan. Sedangkan kewajibannya membantu orang tua. Membantu orang tua itu seperti apa kelompok 5? Oke, mencuci piring, menyapu rumah, menyiram bunga. Oke, sudah kelompok 5. Oke, menyayangi keluarga. Menurut kelompok 5, menyayangi keluarga itu seperti apa? Ya, kelompok 5 sayang. Oh, menjaga adik. Baru apa sayang? Oke, mengerjakan tugas di sekolah. Itu yang ditulis oleh kelompok 5 hasil diskusi mereka. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Sudah paham? Sudah dimengerti? Oke, coba tepuk tangan. Tadi ya, kita jadi Ibu evaluasi. Jadi Ibu akan mengevaluasi hasil diskusi kamu. Sudah, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5, bahwa hak dan kewajiban itu kamu sudah dapat membedakannya. Kamu sudah dapat melakukan apa itu hak dan apa itu kewajiban. Kamu sudah
diskusi kelompok, ibu ingin mengetahui kamu sudah memahami secara individu, karena harus ada penilaian ibu juga, ya. Nah, ini ibu kasih 10 soal. Nah, 10 soal. Tulis namanya, ya. Tulis namanya. Sudah ada 10 pilihan berganda, dibaca bagian hak dan kewajiban. Oke, dan dilingkari. Oke, sudah paham instruksi dari ibu? Oke, dibaca ya sayang. Nah, dipahami dan dikerjakan dengan teliti, karena teliti adalah kewajiban kita mengerjakan ujian. Oke? Baik. Ditulis namanya. Ini kan ini ujian sayang. Ini ujian individu. Penilaian pribadi kamu. Tadi penilaian secara kelompok. Sekarang pribadi. Nah, apakah tadi di kelompok dia aktif? Apakah di kelompok dia diperhatikan temannya? Apakah diskusinya dia aktif? Apakah dia diskusi cuma melihat-lihat? Di sini ibu mau melihat pemahaman pembelajar kita hari ini. Oke, ditulis namanya sayang. Jangan ada mengontek ya. Kita proses tes setelah pembelajaran. Nah, prosesnya pun tidak jauh-jauh dari materi yang diajarkan.
rambut. Ya. Enggak dapat enggak? Ya. Terserah. Kan tadi udah aku bilang boleh dilingkar, boleh disilang, bebas. Oke, baik. Kalau siap, boleh dikumpulkan.
sambil menunggu semuanya ya. Nanti sepertinya terganggu. Ibu tunggu 2 menit lagi ya. Ya, kerjakan sendiri sayangnya. Tadinya kita sudah diskusi kelompok. Sekarang kerjakan sendiri. Ini tugas pribadi, tugas individu. Oke? Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang belum mengumpul? Ayo, ayo. Dibaca seksama ya. Baca seksama. Baik, kumpul. Ya, kumpul semuanya. Kumpul semuanya. Ya, kumpul semuanya. Oke. Silakan duduk. Kalian sudah mengerjakan proses dan besok ibu akan bagi hasilnya. Apakah kamu sudah mengikutinya, memahaminya atau belum? Jika sudah mengikuti, terpenuhi nilainya. Kalau bagi yang belum, maka akan ibu kasih lagi tugas tambahannya. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita menyimpulkan apa yang kita pelajari mulai dari awal sampai akhir. Oke, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah bahwa hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Kita berhak mendapatkan sesuatu, tetapi juga wajib melakukannya dengan tanggung jawab, dengan melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Hidup jadi lebih tertib, adil dan harmonis. Inilah kesimpulan pelajaran kita hari ini, di mana tadi hasil diskusi kalian sudah berhasil membedakan hak itu, melakukan kewajiban baik di rumah maupun di sekolah. Baik, inilah kesimpulannya bahwa hak dan kewajiban harus seimbang dan kita harus menghormati orang lain. Oke, dari kesimpulan kita, ibu mau bertanya, apakah pelajaran hari ini anak-anak sudah memahaminya? Sudah memahaminya? Sudah, Bu. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan.
Jadi pelajaran